Selamat pagi pemirsa. Perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT Group of 20 atau G20 di Nusa Dua Bali tinggal menghitung jam. Sejumlah pertemuan pendahuluan sudah digelar di Pulau Dewata itu. Mulusnya pertemuan pendahuluan diharapkan akan memberikan jalan lapang bagi berbagai kesepakatan yang akan dihasilkan dalam forum kerjasama multilateral anggota G20 itu. Dunia menaruh perhatian pada KTT G20 mengingat dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 14 November 2022 dengan tema Indonesia Magnet Dunia bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Ya, harus sehat. Ya. Tidak di Bali? Di sini saja. Di sini saja. Ya. Kita akan bicara soal G20 dan mungkin nanti akan cari tahu ya seperti apa sebetulnya dampak konkretnya bagi kita semua, Bang Gauden. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini headline Media Indonesia. Anda bisa lihat di harian Anda. Dana pandemi perkuat infrastruktur kesehatan global. Ini salah satu hasil yang disepakati sebelum summit besok dan lusa, Bang. Tapi persisnya, apa sih maksudnya dana pandemi ini, Bang Gauden? Apakah kemudian kalau seandainya ada pandemi berikut, maka sudah ada uang untuk mengcover itu atau bagaimana? Ya, kira-kira seperti itulah maknanya. Yang pasti disepakati bahwa negara-negara yang tergabung dalam G20 itu mereka menyetor uang uang untuk kegiatan terkait dengan kesehatan, terutama pandemi. Kita ketahui bahwa pandemi ini memperlihatkan betapa dunia itu tergagap ya, tergagap di dalam mengatasi kesehatan, karena ini pengalaman pertama, terutama terkait dengan COVID-19, dan ada persoalan terkait dengan bagaimana membiayai terutama di dalam hal penelitian laboratorium dan juga vaksinasi. Karena itulah dibutuhkan dana yang bisa dipakai oleh anggota-anggotanya nanti. Anggota G20 ya? Ya. Ini artinya kemudian nanti semua anggota G20 chip in begitu ya, memberi kontribusi atau bagaimana, Bang? Ya, sejauh ini sudah banyak yang berkomitmen, bahkan ada yang sudah menyetor ya. Sehingga totalnya sekitar lebih triliunan yang terkumpul ya. Baik, kita harap sih supaya tidak usah ada pandemi ya, tapi kalau seandainya ada pandemi ya kita sudah bersiap dengan dana ini salah satunya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan kasus COVID-19 yang belakangan ini kembali meningkat. Daerah gencarkan vaksinasi booster. Ini memang tanda tanya, Bang, ketika booster itu belum sampai 100 juta ya dari penduduk Indonesia. Ini apakah masih bisa kita kejar untuk kemudian mengantisipasi lonjakan kenaikan COVID atau bagaimana, Bang? Ya, prediksi lonjakan COVID-19 itu kan kenaikannya itu pada Desember ya. Sehingga dari sekarang itu pemerintah daerah diminta untuk mengenjot pelaksanaan vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga. Ini memperlihatkan bahwa keinginan kuat bangsa ini untuk melakukan vaksinasi ketiga beberapa waktu lalu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Padahal kita sudah dibantu oleh TNI ya, TNI Polri yang ikut juga membantu vaksinasi. Tapi faktanya saat ini masih banyak orang yang belum divaksin, yang dikhawatirkan mereka ini rentan terhadap penularan COVID-19 yang pada Desember itu diperkirakan akan meningkat lagi. Di dalam berita juga dikatakan, Bang, di beberapa daerah stok vaksinnya kosong nih. Bagaimana, Bang? Ya, kita pada awal-awalnya itu kan gencar ya membeli vaksin dari luar negeri. Sekarang ini kan tidak terlalu terdengar lagi gitu. Itu dia. Apalagi vaksin yang diproduksi di Indonesia sendiri sudah mulai mau diproduksi ya, baru mau diproduksi. Oh, baru mau diproduksi. Oke, berarti butuh waktu untuk mencapai masyarakat. Kalau begitu sementara menunggu vaksin booster, tentunya kita tingkatkan lagi protokol kesehatan ya, Bang. Yang paling penting itu tetap menjaga protokol kesehatan ya, menggunakan masker, tidak salah gitu kan. Betul. Tidak salah, tidak usah merasa aneh begitu ya, tidak usah merasa
paranoid karena beberapa orang mengatakan COVID sudah tidak ada, katanya begitu Bang. Ya karena para pemimpin kita juga sudah terlalu kebablasan lepas masker juga. Gitu. Kita harapkan nanti kita sama-sama jaga kesehatan kita. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Kalau tadi kita bicara G20, nanti juga bicara G20, ini kita bicara ASEAN Bang Gaudens. ASEAN harus ciptakan ekonomi inklusif. Ini menjadi tanda tanya juga, ASEAN ini masih ada, masih efektif atau tidak melihat apa yang terjadi di Myanmar, apa yang terjadi ketegangan di Laut Cina Selatan. Ini bagaimana Bang Gaudens? Ya tentu pertanyaan itu sangat bisa dipahami karena memang selama ini ASEAN itu adem-adem aja gitu. Padahal ada persoalan yang sangat serius terutama terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di negara anggotanya. Tetapi ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinannya sama seperti kepemimpinan di G20. Indonesia jadi ketua Karena ASEAN ya? pada 2023 nanti Indonesia itu akan menjadi ketua ASEAN yang diharapkan itu memberikan warna yang beda gitu ya. Warna yang beda. Bisa membuat perdamaian di Myanmar begitu harapannya? Ya tentu saja persoalan perdamaian di Myanmar itu kan tidak hanya persoalan dari luar ya, tetapi yang paling penting itu kan persoalan di dalam negeri Myanmar yang perlu ada sentuhan stimulus dari ASEAN sehingga lebih lebih smooth demokrasi di sana. Kita tunggu nanti bagaimana Indonesia berperan di ASEAN. Kita ke editorial di hari ini. Editorial diberi judul Indonesia Magnet Dunia. Kalau bicara magnet biasanya menarik semua logam. Tapi kalau masih ingat fisika, Bang Gaudens, magnet itu ada yang mudah jadi magnet dan mudah lepas juga. Tapi ada yang susah sekali menarik, tapi susah juga menghilangkan daya kemagnetannya. Indonesia seperti apa nih Bang Gaudens? Ya, hari ini Indonesia itu menjadi perhatian dunia. Seluruh mata itu tertuju ke Bali. Besok itu diselenggarakan KTT G20 yang dihadiri oleh 17 pemimpin dunia. Dan yang paling menarik itu kehadiran Presiden Amerika dan Presiden Tiongkok. Apalagi kedua pemimpin ini belum pernah bertemu sejak Biden dilantik pada 2021. Bertemu secara fisik ya? Bertemu secara fisik ya. Dan yang paling penting tentu saja diharapkan sukses pelaksanaannya, sukses juga di dalam kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan, khususnya untuk menata dunia jauh lebih baik lagi. Itu dia, pertanyaan itu akan kita bahas dan kita akan coba jawab juga Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 14 November 2022, Indonesia Magnet Dunia. Indonesia Magnet Dunia. Perhelatan konferensi tingkat tinggi atau KTT Group of 20 atau G20 di Nusa Dua Bali tinggal menghitung jam. Sebanyak 12.750 orang, mulai dari delegasi pebisnis hingga lembaga swadaya masyarakat akan menghadiri pertemuan tersebut. 17 kepala negara sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Sejumlah pertemuan pendahuluan terkait dengan 3 topik KTT G20 yakni transformasi digital, arsitektur kesehatan global, dan transisi energi sudah digelar di Pulau Dewata tersebut. Mulusnya pertemuan pendahuluan diharapkan akan memberikan jalan lapang bagi berbagai kesepakatan yang akan dihasilkan dalam forum kerjasama multilateral anggota G20 itu. Dunia menaruh perhatian pada KTT G20, mengingat dunia sedang tidak baik-baik saja, terpukul oleh krisis ekonomi global. Krisis terjadi karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan perang Rusia-Ukraina yang memorak-morandakan rantai pasok pangan, energi, dan gas. Guncangan pada rantai pasok ini juga menyebabkan tekanan inflasi yang menghantam sejumlah negara benua Eropa dan Amerika Serikat. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan dunia diambang resesi ekonomi, resesi yang membawa kegelapan ekonomi dunia sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2023 bakal
terkoreksi cukup dalam. Menurut dia, biang keroknya selain pandemi COVID-19 yang meluluh lantakan semua tatanan, perang Rusia-Ukraina juga bencana iklim. Di tengah kesuraman ekonomi global, cahaya terang datang dari bumi pertiwi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 pada 2022 mencapai 5,72% year on year. Menariknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir terjadi di seluruh sektor usaha. Sektor industri pengolahan adalah kontributor terbesar produk domestik bruto atau PDB tumbuh mengesankan sebesar 4,83% year on year. Sektor lain yang pantas dicatat pertumbuhannya adalah pertambangan dan pertanian, masing-masing sebesar 3,22% dan 1,66% year on year. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 melanjutkan tren positif sejak awal 2022. Ini artinya fundamental ekonomi Indonesia memiliki ketangguhan dari terpaan krisis ekonomi global. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 perlu kerja keras lagi, sembari mengantisipasi tendensi geopolitik yang bisa mengubah eskalasi dunia semakin memburuk. Pertumbuhan ekonomi kuartal 4 diharapkan tetap berada di atas level 5% sehingga menjadi titik tolak yang positif untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi pada 2023. Pertumbuhan yang jauh lebih berat bukan karena pertarungan geopolitik, melainkan iklim politik tanah air yang memanas demi merebut kontestasi pemilu 2024. Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang impresif, tidak heran dunia mengharapkan Indonesia mampu menjembatani berbagai kepentingan anggota G20. Meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dan hanya mewakilkan kepada Menteri Luar Negeri Rusia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, memuji Indonesia yang mempromosikan agenda pemersatu pada G20. Dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok, sudah mengonfirmasi kehadiran mereka pada gelaran akbar tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada hari ini akan bertemu di Bali. Momentum itu adalah pertemuan langsung pertama antara pemimpin dua ekonomi terbesar dunia sejak Biden menjadi presiden pada Januari 2021. KTT G20 membuat Indonesia menjadi magnet dunia. Kepercayaan dunia adalah kehormatan bagi Indonesia untuk mewujudkan recover together, recover stronger. Mari menjadi tuan rumah yang baik. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pada pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Kan oleh Menteri Luar Negeri sendiri. Sedangkan pertimbangan Pak Presiden Putin tidak hadir di sini tentu banyak. Beliau yang akan yang tahu apa alasannya. Sedangkan dua lainnya karena masalah dalam negeri kan. Betul. Misalnya Brazil itu kan masih dalam pemilihan presiden. Oke. Sedangkan Meksiko ya juga diwakili hadir di sini. Jadi secara substansi policy dari masing-masing anggota G20 hadir kok di dalam pertemuan. Baik. Pak Joni, hari ini rencananya yang kami dengar bahwa Presiden Amerika Serikat akan ketemu dengan Presiden Tiongkok. Ini juga sesuatu yang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh Indonesia tapi seluruh dunia, karena apa yang terjadi di antara mereka berdua kita rasakan dampaknya. Kalau Anda lihat apakah pertemuan itu bisa memberikan perbaikan bagi kondisi ekonomi, lalu secara umum apa manfaat ekonomi dari KTT G20 untuk Indonesia ini, Pak Menteri? Ya, kalau apa yang disampaikan Pak Presiden Joko Widodo ya, bahwa bertemu, berbicara, berdiskusi, berdialog itu adalah cara yang paling tepat di dalam menyelesaikan masalah dunia, bukan melalui angkat senjata. Dan dengan demikian maka peluang pertemuan Pak Presiden Amerika Serikat, Pak Presiden Joe Biden dengan Xi Jinping, Presiden Tiongkok di Bali, ini kan menjadi tempat yang bagus dan menarik bahwa mereka berdialog. Ya, pasti banyak harapannya, tapi kan harus realistis karena masing-masing ini kan dua pemimpin presiden dari dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Iya. Dan bisa dilakukan pertemuannya di Bali sebagai tuan rumah kita, itu satu langkah maju yang luar biasa. Ruang itu terbuka di sini dan tentu diharapkan sedikit sekalipun Leo, pasti ada hal yang positif dari pertemuan ini.
Iya. Pak Menteri, terakhir Pak, apa yang diharapkan dari kita masyarakat yang mungkin tidak ada di Bali atau tidak bisa ke Bali untuk mendukung KTT G20 besok dan lusa ini, Pak Menteri? Yang pertama pasti mengikuti perkembangannya, nonton semua acaranya, ya, Oke. memperhatikan kesepakatan-kesepakatannya dan memeriahkannya. Baik, kita doakan sama-sama supaya KTT G20 bisa berjalan dengan lancar. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, terima kasih Pak Joni untuk informasi pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Leo. Ya, sudah dijelaskan Bang Gaudens bagaimana dampak dari pertemuan ini. Tapi kembali lagi, kalau dilihat dari kepentingan Indonesia, untuk jangka panjang, kira-kira apa hasil dari KTT G20 ini yang bisa berguna untuk Indonesia, Bang? Ya, tadi saya katakan bahwa mata dunia itu sekarang itu tertuju kepada Bali. Kalau penyelenggaraan KTT 20 ini berhasil dan diberitakan, diwartakan ke seluruh penjuru dunia, tentu akan beramai-ramai orang akan datang ke Bali pada periode berikutnya. Dan Bali itu kan terkenal dengan pariwisatanya. Diharapkan dengan penyelenggaraan KTT ini mengabarkan kepada semua orang di muka bumi ini bahwa Bali itu aman, itu yang pertama, dan sudah tidak perlu khawatir dengan COVID-19. Itu esensi yang paling penting bagi Bali. Karena Bali itu kan sebagai daerah tujuan wisata, sangat terdampak akibat COVID-19 pada 2020-2021. Bahkan sebagian wisata itu Bali dapat dikatakan sebagai kota mati pada 2020 itu. Banyak tidak ada orang yang datang ke Bali. Tapi sekarang coba lihat loh, seluruh pemimpin dunia datang ke Bali, dan ini tentu saja membawa ada pengaruh pada pertumbuhan ekonomi kelaknya. Kalau melihat ada 3 tema besar yang ingin dicapai, tadi kesehatan sudah dibahas, ya saya ingin tahu soal transisi energi ini Bang Gaudens. Kan menarik ya, ketika Indonesia ingin mengurangi emisi gas karbon, tapi di saat bersamaan karena mahalnya harga gas, harga minyak karena perang Rusia-Ukraina, beberapa negara maju itu bahkan kembali lagi menggunakan pembangkit listrik tenaga uapnya, batu baranya. Ini kan menjadi sesuatu yang kontradiktif. Indonesia ingin mempensiun dinikan pembangkit listrik tenaga uap, sementara mereka akhirnya memakai itu. Nah, apakah kita masih benar untuk mengurangi emisi karbon ini, atau memang kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi pasar saat ini, Bang? Ya, sebetulnya sih tidak kontradiktif ya, Leo ya. Kalau kita lihat bahwa faktanya saat ini masih terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan pasokan energi kepada dunia itu tersendat. Karena kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina itu kan dua negara tidak hanya memasok energi, juga memasok pangan ya untuk dunia. Gandum. Nah, jika dua negara ini berseteru, tentu dampaknya itu juga pada energi, apalagi di Eropa kan menghadapi musim dingin ya, sehingga membutuhkan banyak energi. Nah, langkah paling langkah etok untuk menyelamatkan manusia juga tentu menggunakan energi yang ada sekarang ini, yaitu batu bara. Tetapi kita berharap penggunaan batu bara yang dilakukan di Eropa saat ini itu hanya bersifat sementara, menunggu redanya perang Rusia dan Ukraina. Iya, bicara perang Bang, tadi juga sudah disebutkan oleh Menteri Komunikasi Informatika bahwa walaupun tidak hadir, tidak menghadirkan pemimpinnya, tapi kan ada Menteri Luar Negeri Rusia yang hadir. Tapi ada teman yang mengatakan begitu Bang, wah ini sudah gagal nih, kenapa? Karena Putin tidak hadir, padahal kan Presiden Joko Widodo sudah sampai datang ke Rusia, ke Ukraina untuk berusaha mendamaikan. Bagaimana Bang? Ya, ada juga yang mengatakan bahwa Putin itu akan hadir secara live streaming ya. Juga dikatakan dan juga dikonfirmasikan oleh Pak Menteri tadi bahwa Menteri Luar Negeri Rusia itu sudah berada di Bali saat ini. Itu artinya secara formal Rusia itu ikut dan terlibat aktif di dalam penyelenggaraan KTT 20. Walaupun kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Dan ketika hadir di dalam ruang pertemuan, ada perubahan kebijakan terkait pendekatan Rusia kepada Ukraina. Kita tidak bisa berharap banyak untuk itu.
Akan tetapi yang bisa kita harapkan bahwa semakin sering bertemunya para pemimpin-pemimpin dunia, tadi dikatakan sebagai apa, dibuka ruang perjumpaan, ruang diskusi, dialog, diharapkan ada titik temu untuk penyelesaian persoalan-persoalan apa yang menghambat kemajuan dunia ini. Di tahun depan juga diprediksi Bang oleh Bank Dunia, oleh IMF dan Moneter Internasional, ekonomi global menghadapi tekanan. Ada yang bilang resesi, Indonesia katanya tidak. Tapi pertanyaannya Bang, di dalam kepemimpinan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini, apakah kira-kira kemudian negara-negara G20 benar-benar bisa bersiap menghadapi tahun depan itu Bang? Ya setidaknya jauh-jauh hari sejak awal tahun kan, Bapak Presiden Joko Widodo itu selalu mengingatkan dunia ini bahwa akan terjadi krisis yang besar kalau kita tidak mulai melakukan persiapan dari sekarang. Itu artinya peringatan dini yang dilakukan oleh kepemimpinan Indonesia di G20 ini sangat penting untuk menyadarkan negara-negara untuk menyiapkan dirinya. Baik, kembali bicara soal magnet, apakah kemagnetan Indonesia itu bisa bertahan lama atau selesai G20 besok dan lusa, kemudian orang lupa dengan Indonesia? Kita bahas di bagian berikut. Bang Oden, saat bisa tetap bersama. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang Godens, kita mau bertanya dulu. Kita mau tahu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Godensius. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sukiwi. Bagaimana Pak, Indonesia magnet dunia, kalau menurut Anda magnetnya ini, sifat kemagnetannya bisa menarik perhatian dunia, bisa berjangka panjang, atau nanti selesai KTT G20 hilang juga tuh daya tariknya? Menurut Anda bagaimana Pak Sukiwi? Ya menurut saya itu ya tergantung kita sendiri ya. Tergantung kita rakyat Indonesia ini dengan momen KTT G20 ini, apakah kita itu bisa terus mempertahankan apa yang sudah kita tunjukkan kepada dunia hari ini, bahwa Indonesia itu bisa, Indonesia itu boleh melaksanakan KTT G20 ini, di mana kita tahu ya petinggi-petinggi dunia sudah hadir di Indonesia. Tapi masalahnya ini kan hanya secara global dunia sudah tahu Bali kan gitu. Harapan kami ya jangan hanya di Bali aja. Kalau bisa seperti saya orang Medan, saya ingin juga Danau Toba itu bisa terkenal sampai kemana-mana. Karena apa? Ini momen ini ya magnet tadi kita katakan itu harus semua daerah seluruh Indonesia di mana daerahnya itu bisa menjadi magnet juga, dipromosikan supaya menarik investor-investor. Semua mereka itu, oh Indonesia itu bukan hanya Bali, tapi Indonesia itu ada Danau Toba, ada Sabah, ya, ada Aceh, ya, Labuan Bajo, mana-mana semua ini harus bisa kita tonjolkan dan suku-suku bisa menjadi magnet. Ya, kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih di mana kita sudah melihat petinggi-petinggi dunia juga sudah hadir
Harapan kami hanya dengan doa supaya KTT ini berjalan lancar, berjalan aman, dan Indonesia bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Yunus di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Iya, Kita Pak. Silakan, bersyukur Pak. karena konferensi tingkat tinggi KTT G20 bisa dilaksanakan di Indonesia dalam waktu dekat ini. Mohon supaya aparat pengaman tetap kedepankan pengamanan, berikan jaminan untuk aman supaya kita ini menjadi contoh yang terbaik. Kemudian ini satu momen terbaik bagi kita Indonesia sehingga boleh diistilahkan menjadi magnet bagi dunia. Karena akan bertemu raksasa besar perekonomian dunia yaitu Presiden Amerika dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Nah, untuk itu kami dari Tanjung Salor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sangat mengapresiasi bahwa di tengah kesuraman, sebentar Pak, kesuraman yang sangat mencekam ekonomi global bahwa cahaya terang datang dari bumi pertiwi NKRI tercinta. Baik. Terima kasih Pak Yunus di Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Indra. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Bung Leo, saat yang lalu kita sudah berharap bahwa dalam keadaan presidensi G20 yang tersulit selama ini, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi jembatan bagi peserta itu. Nah, Bung Leo, tentu saja ini akan menjadi magnet yang lama karena sebelum 14 ini kan ada mengenai bisnis untuk UMKM. Jadi kita bisa berkata bahwa G20 ini tidak hanya untuk pebisnis kelas atas, tapi menjangkau masyarakat bawah di negara-negara berkembang yang tentu saja mempunyai harapan yang berkepanjangan. Kemudian tadi dikatakan tidak berhasil karena Putin tidak datang. Oh, bukan begitu. Bisa menjadi empuk dari perdamaian dunia ini, bukannya menjadi pendikte seperti AS dan Cina itu mereka hadir mungkin juga dengan maksud masih bisa mendiktekan keinginannya. Sementara Putin tidak hadir mungkin juga karena sudah merasa bahwa tidak bisa mendikte lagi. Baik. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu Indra. Menarik tadi Bang Gaudens yang disampaikan Pak Sukiwi bahwa jangan hanya Bali kemudian yang jadi diingat, jadi magnet, tapi daerah-daerah lain di Indonesia juga sebaiknya diangkat, dipromosikan pada saat momentum pelaksanaan KTT G20 ini. Bagaimana Bang? Ya memang harapannya sih seperti itu ya. Setidaknya masing-masing daerah, terutama daerah-daerah tujuan pariwisata prioritas juga diperkenalkan kepada dunia lewat event di Bali, dan tentu itu akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi yang paling penting seperti yang dikatakan Ibu Indra, bagaimana supaya event ini tidak elitis itu, tapi melibatkan seluruh masyarakat sehingga tak lekang oleh waktu itu. Susah dilupakan. Sehingga dia tetap menjadi magnet itu. Nah tentu yang diharapkan itu, terutama hari ini sampai tanggal 16 itu, setiap warga Indonesia, masyarakat itu, memberikan kontribusi positif untuk penyelenggaraan KTT agar berjalan dengan aman dan tertib gitu.
Jadi kita sebagai masyarakat mengambil porsi kita, tidak perlu mengambil porsi orang lain, gitu ya. Mengambil porsi masing-masing di dalam ikut mengamankan dan menyukseskan penyelenggaraan KTT. Itulah yang disebut KTT yang sangat merakyat itu. Iya, tadi Bu Indra sudah katakan ya, sebelum KTT atau konferensi tingkat tinggi itu banyak pertemuan sebelumnya. Kalau boleh disebutkan ada pertemuan parlemen 20, ada pemuda atau youth 20, ada bahkan Air Religious 20. Ini kan ada Women 20, Bang. Itu bagaimana kemudian pertemuan-pertemuan itu bisa berkelanjutan di Indonesia tentunya, atau di negara lain pada saat Indonesia sudah tidak jadi presidensi G20. Setelah KTT G20 di Bali besok dan lusa ini berjalan, apakah kita punya konsistensi untuk melangsungkan atau melanjutkan pertemuan-pertemuan ini, Bang? Ya, kalau konsistensi sih sudah teruji ya. Kita tahu bahwa semangat yang dibawa Indonesia di dalam KTT 20 ini juga adalah semangat gerakan non-blok yang dicanangkan oleh Soekarno pada saat itu. Dan itu terbawa terus bagaimana Indonesia selalu menjadikan dirinya menjadi jembatan untuk pertemuan para pemimpin dunia. Dan ini sudah dibuktikan oleh Presiden Jokowi pada saat ini ketika dibuka ruang selebar-lebarnya di Bali, terjadinya dialog antar para pemimpin dunia, dan diharapkan ada deklarasi Bali nanti yang ikut memberikan warna bagi peradaban dunia yang lebih baik. Memastikan bahwa hasil-hasil pertemuan itu, Bang, nanti rencananya kita doakan ada komunike, ada deklarasi Bali, itu benar-benar deliverable, benar-benar bisa dilaksanakan secara konkret, benar-benar berdampak langsung kepada kita semua, itu bagaimana, Bang? Ya, kalau bahasa gaulnya itu kan KTT ini kan pertemuan para pemimpin itu formalitas ya. Tetapi ini kan seluruh materi itu sudah disiapkan sejak setahun yang lalu oleh para menteri, bukan hanya tingkat para menteri ya. Betul. Seluruh elemen masyarakat itu terlibat. Tadi dikatakan ada elemen pemudanya, ada parlemennya, ada tokoh-tokoh agama dilibatkan, perempuan, pebisnis juga perempuan juga. Ya, mahasiswa juga dilibatkan. Itu menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat di anggota G20 ini ikut terlibat aktif di dalam menyukseskan. Mudah-mudahan dengan keterlibatan seluruh elemen ini mengantarkan komunike yang bisa disepakati oleh para pemimpin dunia. Kalaupun tidak disepakati, kalaupun tidak ada kesepakatan apa pada 15 dan 16, setidaknya kesepakatan di tingkat menteri itu yang bisa dilaksanakan. Seperti halnya dengan pendanaan untuk pandemi itu. Melihat KTT G20 tentunya membicarakan juga bagaimana Indonesia bisa berperan aktif, Bang, dalam salah satunya menciptakan perdamaian dunia. Apakah G20 atau grup dari 20 negara terbesar ekonomi ini benar-benar dalam tanda petik bisa menghentikan atau menyelesaikan perang Rusia-Ukraina misalnya, karena itu sering disebut sebagai Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kembali ke pertanyaannya, kalau kita melihat KTT G20 ini diadakan di situasi, tadi menurut Bu Indra, kepemimpinan yang dalam kondisi sulit. Perang Rusia-Ukraina, kita belum tahu kapan berakhir, dan waktu bertemu dengan Menteri Keuangan di Amerika bulan lalu, Ibu Sri Mulyani mengatakan akar dari semua masalah ini sebenarnya perang itu. Karena itu yang membuat krisis energi, membuat kemudian inflasi juga meningkat, membuat krisis pangan juga, tadi Bang Gaudens sudah katakan. Apakah kemudian KTT G20 atau Indonesia dalam kepemimpinannya ini bisa semaksimal mungkin mendamaikan dua negara itu, Bang? Ya, yang bisa menghentikan perang itu kan hanya Putin ya, yang bisa menghentikan. Rusia ya. Karena dia yang berinisiatif. Tetapi kehadiran Indonesia di pentas pergaulan internasional, terutama kehadiran Jokowi ke Rusia maupun Ukraina, dan juga diikuti dengan penyelenggaraan KTT 20, itu memperlihatkan bagaimana Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa
penyelesaian persoalan yang paling penting itu bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan otot, tetapi kekuatan otak dan hati. Dialog. Itulah yang diperlihatkan. Dialog. Jadi membuka ruang perjumpaan para pemimpin. Di sana itu ada dialog. Biarkan mereka mengatasi persoalan dunia ini. Tentu kita berharap, seluruh warga dunia itu berharap para pemimpin yang hadir di Bali itu mampu meyakinkan Rusia untuk segera mengakhiri perang Ukraina, Rusia dan Ukraina. Apakah itu realistis, Bang? Maksud saya begini, kan G20 ini kan ya KTT-nya hanya 2 hari ya, besok dan lusa di Bali. Apakah itu kemudian bisa benar-benar maksimal meminta Rusia untuk menghentikan perangnya atau ya apapun itu dengan Ukraina, Bang? Setidaknya ada suara perdamaian. Jadi minimal itu selalu ada suara perdamaian, walaupun suara perdamaian itu misalnya muncul di gurun pasir, tetapi diharapkan didengarkan oleh para pihak yang bertikai itu. Dan seruan untuk perdamaian itu selalu berulang-ulang disampaikan oleh Indonesia. Mengapa? Karena memang perintah konstitusinya seperti itu. Terlibat di dalam perdamaian dunia, itu perintah pembukaan Undang Dasar 45. Dan itulah yang dijalankan oleh Indonesia, termasuk dalam konteks penyelenggaraan G20, harus dimasukkan di dalam bingkai ke perintah konstitusi itu. Kita berharap tentunya KTT G20 ini berjalan lancar, kita akan ikuti sama-sama. Tapi pertanyaan yang masih ada, Bang, bagaimana kemudian pemerintah Indonesia menjelaskan hasil dari KTT G20 ini kepada kita semua rakyat? Karena masih ada beberapa orang yang mengatakan nggak ngerti nih apa sih KTT G20 ini, apa sih manfaatnya untuk hidup saya, emang bikin harga-harga jadi turun, emang membuat hidup saya jadi lebih mudah. Banyak yang bertanya begitu. Bagaimana, Bang Gaudens? Ya, kalau kita mau jujur ya, penyelenggaraan KTT G20 ini sudah dijelaskan sangat jelas oleh pemerintah berkali-kali berulang-ulang. Tetapi memang watak manusia itu kan ada yang mau memahaminya, ada yang memang tidak mau memahami. Kira-kira mereka yang berkata seperti yang dikatakan Leo itu adalah mereka yang dijelas seperti apapun tetap tidak mau memahaminya. Sudah punya pemikiran sendiri di dalam kepalanya ya, begitu. Defensif lah gitu. Bang, kita bicara G20 ini kan akan berganti juga kepemimpinan Indonesia yang tadinya harusnya India ya sebetulnya ya, tapi kita duluan dan kita akan serahkan kepada India. Ini apakah kemudian benar-benar bisa efektif terus, Bang, untuk membuat KTT G20 ini bermanfaat signifikan bagi ekonomi khususnya dunia, atau bagaimana? Ya, selama G20 itu ada, selama itu juga Indonesia berada di dalam G20 itu. Dengan demikian, walaupun kepemimpinan G20 itu berganti, setidaknya apa yang dilakukan Indonesia di Bali saat ini bisa menginspirasi keketuaan G20 pada periode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang baik ini bisa diteruskan di India nantinya. Peran kita, Bang, yang mungkin tidak bisa ke Bali, yang ada di Indonesia, apa, Bang, untuk kemudian menyukseskan Indonesia sebagai magnet dunia KTT G20 besok dan lusa? Ya, setidaknya tidak perlu berteriak-teriak lah. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada para peserta KTT G20 itu jauh lebih baik daripada teriak-teriak di jalan misalnya. Suarakanlah seluruh kepentingan yang terkait dengan suksesnya penyelenggaraan KTT G20 itu pada salurannya. Gitu. Baik. Kita ikuti bagaimana KTT G20 berjalan, semoga berjalan dengan baik. Bang Gaudens, terima kasih sudah Terima kasih, Bang. Metro TV,